Bab 1771 Pertemuan Keluarga Fang. Di ruang belajar keluarga Fang, yang didekorasi dengan gaya sederhana dan elegan, kepala keluarga, Fang Tianhua, sedang duduk di kursi kekaisaran. Di seberangnya adalah Fang Tiankuo yang lebih tua dan putranya Fang Hongjin. Penatua Agung, apakah Anda baru saja pergi untuk menyelidikinya? Apakah keluarga Sang benar-benar telah dimusnahkan? Petik 2. Tentu saja, keluarga Fang tidak akan tinggal diam dan segera mengirim tetua Fang Tianhua dan Fang Hong untuk memeriksa situasinya. Fang Tiankuo berkata, Tuan, memang seperti ini. Tidak ada satupun anggota inti dari seluruh keluarga Sang yang tersisa. Mereka semua menghilang begitu saja. Mereka pasti telah dimusnahkan. Fang Tianhua tampak serius, ini sungguh kasusnya. Cari tahu siapa yang melakukannya. Apakah kamu sudah selesai? Kejadian ini membuatnya merasakan krisis yang sangat besar. Jika dia bisa menghancurkan keluarga Sang dengan mudah, maka keluarga Fang tentu saja tidak akan dianggap serius oleh orang lain. Berdasarkan situasinya, seharusnya orang di belakang orang dari pusat medis Taiping. Fang Tiankuo menceritakan kisah konflik antara Ye Bufan dan keluarga Sang, termasuk fakta yang kemudian ditanyakan Ye Bufan kepada keluarga Sang, datang untuk meminta maaf, kalau tidak mereka akan hancur. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa seorang pegawai muda akan memiliki latar belakang yang kuat. Karena dia memiliki guru yang begitu kuat, mengapa dia pergi ke pusat medis Taiping untuk menjadi pegawai? Fang Tianhua merenung sejenak dan berkata, apakah ada sesuatu di sini? Apa rahasia tersembunyinya, atau ada kesalahan lain? Petik 2. Baiklah, saya tidak tahu mengapa Ye Bufan pergi ke Taiping Medical Center untuk bekerja sebagai juru tulis, tapi masalah ini jelas salahnya. Fang Hongjin lah yang berbicara kali ini, saya baru tahu sejak lama. Keluarga He melaporkan bahwa He Changqing dan Ye Bufan dari keluarga He mengalami konflik di Menara Zuixian. Kepala mereka, He Tianda meminta maaf di depan umum, dan He Changqing berlutut untuk meminta maaf dan membayar 100 juta koin emas sebagai kompensasi. Masalahnya pasti benar, jika tidak, rubah tua dari keluarga He pasti tidak akan kehilangan muka di depan umum, apalagi membayar marshmallow. ZW.biz, 100 juta sebagai kompensasi. Akan seperti ini, ekspresi Fang Tianhua berubah. Bahkan keluarga He telah menundukkan kepala. Tampaknya masalah ini tidak dapat dipalsukan, pastinya seseorang dengan latar belakang yang kuat. Kapan karakter kejam seperti itu muncul di kota Tianlang? Fang Hongjin juga menyadari keseriusan masalah ini. Ayah, apa yang harus dilakukan keluarga Fang kita? Bahwa kita telah menghancurkan keluarga Sang, akankah mereka menyerang keluarga Fang kita di masa depan? Fang Tianhua merenung sejenak dan berkata, masalah ini masih belum jelas. Anda tidak boleh bertindak gegabah, dan keluarga Li di ibu kota tidak akan melepaskannya. Selain itu, saya kira ada kemungkinan besar mereka akan meminta bantuan dari fraksi pedang Beiqiong. Hanya perlu menunggu dan melihat. Jika keluarga Li dan sekte pedang Beiqiong membunuh anak laki-laki bernama Ye, tentu saja kami akan senang melihat apa yang terjadi. Aku juga tidak sanggup menyinggung perasaannya. Itu pendapat ayahku. Fang Hongjin memanfaatkan kesempatan itu untuk menamparkan wajahnya. Hal terpenting bagi keluarga Fang kita sekarang adalah menahan anggota klan. Jangan memprovokasi Ye Bufan saat ini, jika tidak, kamu akan mendapat masalah. Fang Tianhua berkata, pergi dan sampaikan pesanan saya sekarang. Fang keluarga sedang sibuk akhir-akhir ini. Jangan keluar, tinggal di rumah, dan jangan menimbulkan masalah. Lupakan saja, izinkan saya memberitahu Anda secara langsung. Petik 2. Dia sepertinya berpikir bahwa Fang Hongjin tidak cukup memperhatikannya pesannya, dan mungkin dipandang rendah oleh anggota suku yang terbiasa sombong dan mendominasi. Keputusan terakhirnya adalah memberikan peringatan secara langsung. Karena itu, Fang Tianhua berubah pikiran lagi, silakan, semua anggota klan akan segera berkumpul di halaman. Kepala keluarga memberi perintah, dan sekitar 1/4 jam kemudian, hampir 100 orang dari seluruh keluarga Fang berkumpul di halaman besar. Fang Tianhua berdiri di platform tinggi, menatap orang-orang di bawah panggung. Meski banyak orang yang hadir,
namun terjadi keheningan total yang menunjukkan keagungan sang kepala keluarga. Semua orang diam-diam penasaran, bertanya-tanya apakah sesuatu yang penting telah terjadi ketika pemimpin keluarga tiba-tiba mengumpulkan semua orang. Situasi ini tidak terjadi selama bertahun-tahun. Saya mengumumkan perintah penting sekarang. Tolong dengarkan saya. Tidak seorang pun boleh memprovokasi pusat medis Taiping dalam beberapa waktu terakhir, apalagi pemuda bernama Ye Bufan. Jika ada yang berani melanggarnya, dia akan dihukum sesuai dengan itu, dengan aturan keluarga. Untuk keluarga besar seperti keluarga Fang, aturan keluarga sangat ketat, bahkan lebih menakutkan daripada hukum kekaisaran Tianfeng. Namun akibatnya, semua orang menjadi semakin penasaran. Keluarga Fang, salah satu dari 3 keluarga besar, tidak pernah takut bahkan pada istana penguasa kota. Hanya saja kepala keluarga tidak menyebutkan alasan spesifiknya, dan tidak ada satupun di antara mereka yang berani bertanya. Apakah kamu ingat semua yang baru saja aku katakan? Ya, petik 2. Fang Tianhua mengangguk puas. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan bertanya pada Fang Hongjin di sebelahnya, apakah semua anggota keluarga ada di sini? Apakah ada yang hilang? Fang Hongjin ragu-ragu, kecuali adik perempuannya. Semuanya, kita semua di sini. Kemana gadis ini pergi? Fang Tianhua baru saja berada di tengah kalimat ketika tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang kacau di pintu, dan kemudian Fang Furong masuk dari luar bersama keluarganya, diikuti oleh yang lain. Kamu Bufan diikat. Melihat seseorang masuk, semua orang di keluarga Fang menoleh ke belakang. Fang Furong juga sedikit terkejut, dia tidak menyangka akan melihat semua anggota klan di sini begitu dia memasuki pintu. Melihat Fang Tianhua berdiri di platform tinggi, dia datang dan berkata, "Ayah, apa yang terjadi? Kemana kamu pergi untuk membuat masalah lagi?" Fang Tianhua memarahi, tapi itu hanya pembicaraan saja, dia secara alami sangat jelas tentang apa yang dilakukan putrinya. Tapi bagaimanapun juga, Fang Furong tetaplah putri kandungnya. Alasan mengapa dia terlihat seperti ini adalah karena dia mewarisi gennya. Sebelum Fang Furong sempat menjawab, dia melanjutkan, "Ayah saya baru saja mengumumkan suatu hal penting. Mulai hari ini, Anda tidak akan pernah diizinkan untuk memprovokasi pusat medis Taiping, apalagi seorang pemuda bernama Ye Bufan. Pelanggar aturan keluarga akan melayani Anda." Petik 2. Saya mengerti, Ayah. Meskipun Fang Furong mendominasi di luar, dia masih sangat takut pada ayahnya sebagai kepala keluarga, dan dia segera mengangguk setuju. Tapi saat ini, terdengar suara yang sedikit bercanda, "Tahukah kamu, sekarang sudah terlambat." Semua orang yang hadir terkejut. Siapa di keluarga Fang yang berani berbicara dengan kepala keluarga seperti ini? Semua orang mengikuti suara tersebut dan melihat pemuda yang direnggut kembali oleh Fang Furong. Meski seluruh tubuhnya diikat erat, tidak ada rasa takut dalam ekspresinya, melainkan seringai lucu. Fang Tianhua juga menoleh. Ketika dia melihat Ye Bufan mengenakan pakaian petugas medis, hatinya tiba-tiba tenggelam dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Siapa kamu?" Bab 1772, Tidakkah aku ingin kehilangan muka? Siapa aku? Ye Bufan tersenyum dingin, "Aku anak laki-laki dari klinik medis yang baru saja kamu bicarakan, Ye Bufan." Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, semua orang yang hadir tercengang, orang yang baru saja diperintahkan oleh kepala keluarga untuk tidak main-main sekarang terikat dalam keluarga Fang. Ekspresi Fang Tianhua membeku, dan bola matanya hampir menonjol dari rongganya. Kehancuran keluarga Sang adalah peringatan keras baginya. Dia awalnya ingin dengan tegas memerintahkan keluarganya untuk tidak macam-macam dengan pemuda ini. Hasilnya bagus. Sebelum perintah bisa dikeluarkan sepenuhnya, putrinya diikat. Fang Furong semakin bingung, jelas dia tidak mengharapkan hasil seperti itu. Ayahnya baru saja memberikan perintah tegas untuk tidak main-main dengannya, tapi dia diculik. Apakah ada kebetulan seperti itu di dunia? Setelah hening beberapa saat, Fang Tianhua, kepala keluarga, menjadi orang pertama yang sadar, dan kemudian berteriak dengan marah, "Kamu bajingan, kenapa kamu tidak segera melepaskan tali untuk Tuan Ye?" Petik 2 tanda seru petik 2. Fang Furong seperti mimpi. Saat pertama kali bangun,
dia bergegas dan melepaskan ikatan Ye Bufan sendiri. Tapi begitu dia mendekat, dia melihat sebuah kaki besar muncul di depannya, menendang wajah besarnya dengan keras, dan kemudian terbang mundur. Zhao Xi dan orang lain di sebelahnya semua terkejut. Rupanya mereka tidak menyangka bahwa pria yang tadi begitu patuh, seperti domba kecil, tiba-tiba menjadi marah pada saat ini, dan kekuatannya akan begitu besar. Ye Bufan memandang ke arah penonton dengan dingin, kalian keluarga Fang benar-benar kuat. Menurutmu aku ini siapa? Aku akan mengikatmu saat kamu bilang mereka terikat, dan lepaskan saat kamu bilang mereka akan diikat. Bukankah aku ingin kehilangan muka? Semua orang dari keluarga Fang hadir di sini. Hatinya tenggelam, seperti yang diharapkan, pemuda ini bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Fang Tianhua mengertakkan gigi karena membenci putrinya. Dia benar-benar takut dengan apa yang akan terjadi. Akan sangat buruk jika menyinggung siapapun, jadi mengapa dia harus memprovokasi bintang jahat ini? Pada saat ini, Fang Furong benar-benar terpana. Tendangan Ye Bufan begitu keras hingga tidak hanya membuat separuh giginya patah, tetapi juga meninggalkan bekas sepatu yang jelas di wajah Big Pancake. Kamu bajingan, beraninya kamu menendangku. Sebagai putri tertua dari keluarga Fang, dia telah dimanja dan dimanjakan sejak dia masih kecil ini. Pada saat ini, Fang Furong benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dia bangkit dari tanah, berteriak dengan liar dan hendak menerkam Ye Bufan. Diam. Tapi sebelum dia bisa mengambil beberapa langkah, Fang Tianhua menamparnya ke tanah dengan mulut besar. Masalah yang kita timbulkan sekarang sudah cukup besar. Jika kita memprovokasi orang ini lagi, bagaimana akhir keluarga Fang? Ayah, apakah kamu akan memukulku? Fang Furong bangkit dari tanah, wajahnya penuh keluhan. Aku akan memukulmu sampai mati, bajingan. Segera minta maaf kepada Tuan Ye. Setelah Fang Tianhua selesai berbicara, dia mendatangi Ye Bufan. Dia memberi hormat terlebih dahulu dan kemudian berkata dengan wajah tersanjung, Tuan Ye, ini benar-benar kesalahpahaman. Saya tidak mengenal Anda, jadi mohon maafkan saya. Ye Bufan memandangnya dengan ringan, siapa kamu? Kepala keluarga di bawah juga ayah dari gadis ini. Jadi, kamu adalah ayah dari gadis ini, kepala keluarga. Ye Bufan berkata, putrimu merebutku kembali. Sangat mudah untuk mengikatnya, tetapi sulit untuk melepaskannya. Aku benar-benar minta maaf, ini semua salah paham. Kata Fang Tianhua dengan senyuman di wajahnya. Ye Bufan berkata dokter, bagaimana kami harus menangani masalah ini sesuai dengan keinginanmu? Ye Bufan berkata dengan acuh tak acuh, ini sangat sederhana. Bagaimanapun, keluarga Fangmu telah merebutku kembali, jadi ikat saja aku naik. Tuanku akan datang menyelamatkanku ketika waktunya tiba. Dia telah melihat bahwa alasan mengapa keluarga Fang begitu sopan padanya pasti karena genosida keluarga Sang. Karena pihak lain sudah takut, dia secara alami tidak akan melepaskan kesempatan ini dan pasti akan membuat pihak lain membayar harganya. Benar saja, memikirkan nasib keluarga Sang, Fang Tianhua tiba-tiba menjadi ketakutan. Jika tuan itu datang, keluarga Fang akan hancur total. Dokter Ye, ini benar-benar kesalahpahaman. Tidak perlu membuat hal seperti itu. Dia berkata dengan gugup, jika Anda memiliki syarat apapun, ajukan saja dan keluarga Fang. Kami pasti akan mematuhinya. Juga melangkah maju dan berkata, iya. Dokter Ye, seperti kata pepatah, lebih baik kita menyelesaikan masalah ini melalui negosiasi. Ye Bufan melirik mereka berdua, ragu-ragu sejenak dan berkata, baiklah, karena Anda sangat tulus, mari kita diskusikan. Sebentar. Fang Tianhua tiba-tiba merasa senang, Dokter Ye, tolong beritahu saya bagaimana Anda ingin menyelesaikan masalah ini. Biarkan aku melampiaskan amarahku terlebih dahulu. Energi sejati Ye Bufan beredar. Dan dia memutuskan tali di sekeliling tubuhnya dengan keras, dan akhirnya mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Fang Furong di sampingnya. Pertama biarkan wanita ini berlutut dan meminta maaf padaku, lalu tampar dia 100 kali, dan kemudian kita bisa membicarakannya setelah saya mengungkapkannya. Petik 2. Tidak masalah.
Fang Tianhua sama sekali tidak ragu-ragu dengan permintaan ini dan menarik Fang Furong. Apa yang kamu lakukan berdiri di sini dengan bodoh? Berlututlah dan segera minta maaf kepada dokter. Ye, ayah, aku tidak menginginkannya. Dia hanyalah seorang anak kecil. Aku adalah wanita tertua di keluarga Fang. Mengapa aku harus berlutut padanya? Petik 2. Fang Furong awalnya adalah seorang wanita bodoh yang tidak bisa membedakan antara alis dan matanya. Dia masih belum mengetahui situasinya sampai sekarang. Tapi, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Fang Tianhua menamparkan wajahnya dengan mulutnya yang besar dan menendangnya ke tanah. Di depan Ye Bufan, dia kemudian memanggil Fang Hongjin, pukul aku. Pukul dia dengan keras. Menurut dokter, Ye, tidak satu pun dari 100 mulut yang bisa hilang. Fang Furong menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa dia meminta kakak laki-laki tertuanya untuk memukulnya. Bagaimanapun, dia dilahirkan dari ibu yang sama. Kakak laki-laki tertua ini telah menyakitinya sejak dia masih kecil, dan itu pasti tidak mungkin menggunakan terlalu banyak tenaga. Tetapi ketika dia memikirkan hal ini, dia baru saja mendengar bunyi klik. Dengan suara yang tajam, sebuah mulut besar menamparkan wajahnya dengan keras. Diikuti oleh mulut besar kedua, ketiga, dan beberapa, yang benar-benar membuat tercengang. Fang Furong, mengapa kakak laki-laki itu menyerang begitu keras? Bagaimana dia tahu bahwa Fang Hongjin telah menyaksikan kejadian itu setelah keluarga Sang dihancurkan dibandingkan dengan kehidupannya sendiri? Seorang adik perempuan bukanlah apa-apa, selain itu, dialah yang menyebabkan semua ini. Begitu saja. Suara gertakan bergema di seluruh halaman, dan setiap pukulan bagaikan tamparan di hati setiap anggota keluarga. Dalam ingatan banyak orang, hal dan rasa malu seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya hal itu terjadi. Melihat semua yang ada di depannya, Ye Bufan tidak punya belas kasihan dan baru saja menamparkan mulutnya. Itu sudah terlalu murah. Akhirnya, 100 pukulan mulut selesai. Pada saat ini, Fang Furong tampak sangat sedih. Wajah besar aslinya lebih bengkak dari sebelumnya seperti kepala babi, dan mulutnya ternganga. Berlumuran darah. Fang Tianhua tidak peduli tentang putrinya dan menatap Ye Bufan lagi dengan senyuman di wajahnya. Dokter Ye, dapatkah Anda melihatnya? Petik 2. Bab 1773 ada pertanyaan. Tidak apa-apa. Karena Anda memiliki ketulusan, mari kita bicarakan. Ye Bufan berkata, tidak apa-apa untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi Anda harus menyetujui 2 syarat. Fang Tianhua berkata dengan cepat, Dokter Ye, jika sudah syarat apapun, katakan saja. Pertama, beri saya 200 juta koin emas sebagai kompensasi spiritual saya. Ini, Fang Tianhua tiba-tiba menyeringai. Meskipun keluarga Fang kaya, 200 juta koin emas jelas tidak sepadan. Tubuhnya sakit. Ye Bufan meliriknya, apakah ada masalah? Tidak masalah. Meskipun dia tidak mau, Fang Tianhua akhirnya mengertakkan gigi dan setuju. Seperti kata pepatah, belanjakan uang untuk menghindari bencana. Meskipun 200 juta koin emas itu banyak, itu tidak seberapa dibandingkan dengan keselamatan seluruh keluarga Fang. Tuan Ye, katakan saja padaku apa syarat kedua. Dia hanya ingin mengusir dewa wabah ini secepat mungkin. Ye Bufan mengangguk dan berkata, syarat kedua adalah setiap orang yang telah diintimidasi oleh keluarga Fang Anda akan menerima 10.000 koin emas dari setiap keluarga sebagai kompensasi. Ini, Tuan Ye, bukankah ini buruk? Tianhua dengan ekspresi malu, hampir tak terhitung banyaknya orang yang telah diintimidasi oleh keluarga Fang mereka selama bertahun-tahun. 10.000 koin emas untuk setiap keluarga bukanlah pengeluaran yang kecil. Yang paling penting adalah, di manakah hal ini akan menempatkan wajah keluarga Fang. Aku hanya menyebutkannya. Jika kamu tidak setuju, lupakan saja. Mari kita tunggu sampai tuanku datang. Setelah berbicara, Ye Bufan menoleh ke samping dan mengabaikan semua orang di keluarga Fang. Fang Tianhua dan Fang Tiankuo saling memandang dan akhirnya mengangguk tak berdaya. Mereka ingin membunuh pemuda di depan mereka secara langsung, tetapi Fang Furong mengikatnya di jalan, dan ada banyak sekali orang di depan mereka.
Begitu pemuda ini terbunuh, dia mungkin akan menghadapi murka tuannya, dan seluruh keluarga akan hancur. Dalam keputusasaan, Fang Tianhua berkata, Tuan Ye, apakah menurut Anda ini bagus? Keluarga Fang kami akan memberi Anda 100 juta koin emas lagi sebagai kompensasi, dan memberi Anda 300 juta koin, sangat berharga untuk menyelamatkan wajah keluarga Fang. Ye Bufan menggelengkan kepalanya, lakukan apa yang saya katakan, jika tidak, tidak akan ada diskusi. Baiklah kalau begitu. Fang Tianhua akhirnya setuju, menoleh untuk melihat Fang Hongjin di sebelahnya, segera atur orang, ikuti instruksi dokter. Ye lakukan apa yang kamu katakan. Fang Hongjin setuju dan segera membawa keluarganya untuk melakukan pekerjaan itu. Fang Tianhua mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya, Dr. Ye, ini 200 juta koin emas yang Anda inginkan. Ye Bufan mengulurkan tangan dan mengambilnya, memindai dengan kesadarannya, dia melihat bahwa 200 juta koin emas di dalamnya adalah cukup banyak. Kamu, keluarga Fang, akan menjadi orang baik di masa depan dan berhenti melakukan hal-hal seperti menindas pria dan mendominasi wanita. Petik 2. Ya, tentu saja tidak. Ye Bufan tidak berkata apa-apa lagi dan berjalan menjauh dari rumah Fang. Baru setelah sosoknya menghilang, Fang Tianhua merasa sangat lega. Akhirnya, bintang jahat itu diusir dengan selamat, dan tuannya tidak datang ke rumah Fang. Kemudian dia berbalik untuk melihat Fang Furong di sebelahnya, dan meraung seperti singa yang marah, kamu bajingan, siapa yang ingin kamu provokasi? Jika kamu bersikeras memprovokasi bintang jahat ini, keluarga Fang hampir akan dibunuh olehmu. Setelah itu, dia naik dan memulai lagi. Terjadi ledakan pukulan dan tendangan. Setelah pemukulan cukup, dia melihat ke semua orang yang hadir, kalian semua dengarkan aku. Jika ada yang berani memprovokasi Ye Bufan lagi, aku akan melakukannya potong kepalanya. Setelah itu, dia pergi dengan marah, dan Fang Furong memanjat dengan bantuan beberapa pelayan dan berjalan kembali ke kamarnya dengan susah payah. Bagaimanapun, dia adalah wanita tertua dari keluarga Fang, dan tak lama kemudian para pelayan mengundang dokter untuk mengobati lukanya. Dia tampaknya telah dipukuli dengan sangat menyedihkan, dengan darah di sekujur tubuhnya, tetapi semuanya adalah luka daging dan relatif mudah untuk ditangani. Setelah mengobati lukanya, dokter pergi, dan Fang Furong sangat marah. Brengsek, bajingan sialan, Ye Bufan sialan, udik desa sialan, aku akan membunuhnya, aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Dia awalnya adalah seorang wanita dengan temperamen buruk, dan dia menderita penghinaan lagi hari ini tentu saja, ini sangat marah. Kalian semua datang ke sini, kalian harus menemukan cara untuk membunuh anak itu, atau aku akan mematahkan semua kaki kalian hari ini. Fang Furong tidak punya tempat untuk melampiaskan amarah di hatinya, jadi Fang Furong menggunakan beberapa anak buahnya di sekitarnya sebagai akarung tinju. Seorang anggota keluarga dengan berani berkata, Nona, kepala keluarga baru saja mengatakan bahwa tidak ada lagi yang boleh memprovokasi Ye Bufan, jika tidak kepalanya akan dipenggal. Kamu sampah, aku akan memenggal kepalamu sekarang. Furong He mengambil vas di atas meja dan memukul kepala anggota keluarga itu dengan keras, menyebabkan darah muncrat. Sampah, apa yang aku perlukan darimu? Keluar dari sini. Anggota keluarga itu menutupi kepalanya yang hancur dan meninggalkan ruangan karena malu. Pada saat ini, Zhao Xi mengusir anggota keluarga lainnya, dan kemudian melangkah maju untuk membujuknya, Nona, tolong jangan terlalu marah. Tidak, saya harus membunuh anak laki-laki bernama Ye hari ini, kalau tidak saya akan mati. Jangan mengambil nada ini. Fang Furong memandang Zhao Xi. Dengan mata merah darah, kamu biasanya memiliki ide yang paling jahat, tetapi kamu harus menemukan jalan untukku hari ini. Kamu harus membunuh anak itu. Berkeliling untuk memastikan tidak ada siapa-siapa. Dia berkata dengan suara rendah, Nona, ada cara. Anda dapat membunuh anak itu secara diam-diam tanpa diketahui oleh pemilik keluarganya. Itu hanya memerlukan sejumlah uang. Selama kamu ingin membunuh Ye Bufan, aku bisa menghabiskan semua uangku. Fang Furong mengertakkan gigi karena kebencian, berapapun biayanya. Zhao Xi datang dan berkata, Nona,
Anda lupa bahwa kami memiliki persekutuan pembunuh di kota Tianlang. Selama kami memberikan sejumlah uang sebagai hadiah, akan ada pembunuh yang akan melakukan ini untuk kami, dan kami tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh tuannya. Kamu benar-benar budak yang baik. Mata Fang Furong tiba-tiba berbinar dan dia berteriak dengan penuh semangat. Pergi ke persekutuan pembunuh sekarang, bawakan lebih banyak uang, dan pekerjakan seorang tuan yang kuat untuk membunuh itu nak. Petik 2. Jangan khawatir, Nona muda, masalah ini akan saya selesaikan. Zhao Xi menepuk dadanya, mengambil cincin penyimpanan yang diserahkan oleh Fang Furong, berbalik dan meninggalkan ruangan, dan bergegas menuju Guild Assassin. Ye Bufan kembali ke pusat medis Taiping. Begitu dia memasuki pintu, dia melihat Zai Lingxiu duduk di kamar sambil minum teh. Nona, kenapa kamu ada di sini? Aku di sini untuk menemuimu. Zai Lingxiu menariknya langsung ke kamar di sebelahnya. Ayahku memintaku untuk datang dan memintamu untuk mentraktir tamu penting. Ye, Bufan bertanya dengan bingung, tamu macam apa dia? Penyakit apa yang dia derita? Zai Lingxiu berkata, saya tidak tahu siapa dia, saya hanya tahu bahwa dia seorang wanita, selalu mengenakan kerudung dan wajahnya tidak bisa dilihat. Ayah, sangat hormat, dia pasti orang yang hebat. Oke, kamu dan aku akan pergi ke sana dan melihatnya. Ye Bufan tidak banyak bicara. Pertama, dia memiliki hubungan yang baik dengan kota Lord's Mansion. Kedua, dia adalah seorang dokter dan tugasnya adalah mengobati penyakit. Dia dan Zai Lingxiu meninggalkan pusat medis Taiping dan bergegas ke rumah tuan kota. Bab 1774 Pasien Khusus. Ketika Ye Bufan datang ke rumah tuan kota, Zai Tianfang telah menunggu di depan pintu lebih awal dan langsung menyapanya ketika dia melihatnya. Dokter Ye, maaf telah merepotkan Anda. Zai Tianfang tampak penuh hormat dan sama sekali tidak bertingkah seperti penguasa kota. Tidak masalah. Saya seorang dokter. Adalah tugas saya untuk merawat orang. Ye Bufan bertanya, Tuan kota, siapa yang Anda rawat? Zai Tianfang berkata dengan malu-malu, orang ini identitasnya terlalu istimewa. Beberapa hal perlu dirahasiakan. Ada juga beberapa persyaratan khusus dalam perawatannya. Mohon bersabar. Petik 2. Tidak masalah, bawa aku menemuinya. Ye Bufan tidak peduli, dia tidak peduli dengan dunia ini, aku juga tidak mengenalnya, dan cepat atau lambat aku harus pergi. Karena itu, dia sama sekali tidak tertarik pada rahasia khusus. Menurutnya, tidak peduli siapa dia tidak ada hubungannya dengan dia. Zai Tianfang diam-diam menghela nafas lega. Dia sebelumnya takut Ye Bufan akan menolak memperlakukan orang dalam kemarahan. Dokter Ye, silakan ikut dengan saya. Segera mereka berdua tiba di ruang tamu terdekat, dan Zai Lingxiu juga masuk. Ye Bufan mendongak dan melihat seseorang duduk di tempat tidur. Samar-samar dia tahu bahwa dia adalah seorang wanita. Zai Tianfang berjalan ke tempat tidur, memberi hormat, dan kemudian berkata dengan ekspresi hormat, Dokter Ye ada di sini. Petik 2. Sekarang Anda di sini, mari kita mulai diagnosis dan pengobatan seperti yang saya katakan sebelumnya. Dan menyenangkan, namun ada rasa lelah. Ya, Zai Tianfang setuju dan kembali ke Ye Bufan dan berkata, Dokter Ye, orang dewasa ini memiliki status khusus, jadi tidak boleh ada kontak fisik apapun selama diagnosis dan perawatan. Bagaimana menurut Anda? Sedikit terkejut, meskipun dia belum datang ke benua Kunlun baru-baru ini, dia juga memiliki pemahaman awal tentang hal itu, dan adat istiadat masyarakatnya tidak konservatif. Apalagi dalam hal pengobatan, wanita tidak akan begitu resisten terhadap dokter, dan dalam hal ini pria di hadapannya meminta terlalu banyak. Kalau begitu, ayo kita pekerjakan orang lain. Dia datang untuk merawat pria ini, pertama demi istana tuan kota, dan kedua karena tugasnya sebagai dokter, tapi dia tidak bisa menyalahkan dirinya sendiri karena begitu sombong. Zai Tianfang segera menunjukkan ekspresi gelisah, Dokter Ye, mohon bersabar. Ye Bufan berkata, ini bukan masalah kesabaran. Saya bukan dewa, bagaimana saya bisa mengetahui kondisinya? Apa jika saya menggunakan obat yang salah? Apa yang harus saya lakukan dengan obatnya? Bagaimana jika terjadi kesalahan selama perawatan?
Zai Tianfang juga tahu bahwa apa yang dia katakan masuk akal dan tidak bisa tidak melihat ke belakang tirai. Wanita itu sedikit ragu-ragu, dan akhirnya berkata, "Baiklah, mari kita minta dokter datang dan mendiagnosis denyut nadinya." Setelah itu, dia dengan lembut membuka tirai dan merentangkan pergelangan tangan giok putihnya, tetapi menutupinya dengan lapisan tipis kain kasa. Ye Bufan mau tidak mau melihat lebih dekat orang ini. Dia mengenakan gaun putih panjang, tapi wajahnya ditutupi lapisan kain kasa hitam. Tapi kalau dilihat dari bentuk mata dan pipinya, dia memang cantik. Dia datang ke tempat tidur, meletakkan tangannya pada denyut nadi wanita itu, dan memindainya dengan kesadaran karena penasaran. Awalnya, saya ingin melihat seperti apa rupa wanita ini, tapi dia sangat misterius. Namun kemudian dia terkejut saat mengetahui bahwa kain kasa hitam di wajah wanita itu tidak hanya menghalangi penglihatannya, tetapi juga mengisolasi kesadarannya. Karena dia tidak bisa melihatnya, dia berhenti memaksakan diri dan memusatkan seluruh perhatiannya pada kondisi wanita itu. Setelah beberapa saat, dia mengerti mengapa wanita bangsawan itu datang ke kota Sirius untuk mencari perawatan medis darinya. Ternyata wanita ini juga seorang kultivator, dan kultivasinya sangat tinggi sehingga dia tidak bisa membedakannya sama sekali. Tapi sekarang dia menderita luka dalam yang sangat serius, dan luka itu sangat aneh sehingga dokter biasa tidak bisa mengobatinya sama sekali. Setelah beberapa saat, dia mengambil kembali tangan kanannya, dan Zai Tianfang bertanya, "Dokter Ye, bagaimana kondisi Anda? Bisakah disembuhkan? Cederanya sangat serius." Meridian Shaoyang dan Taiyin diputus dengan menggunakan teknik yang sangat kejam. Cedera yang paling parah adalah Meridian Shaoyang dan Taiyin. Yang lebih buruk adalah pihak lain menggunakan Qi Yin dingin yang sangat kejam, dan Qi dingin masih tertinggal di dalam tubuh. Setelah mengatakan ini, tubuh wanita itu sedikit gemetar, dan tatapannya, dia memandang Ye Bufan sebelumnya dengan penuh penghinaan dan penghinaan. Kepercayaan, sepenuhnya mengadopsi mentalitas memperlakukan kuda mati sebagai dokter kuda yang hidup, tetapi sekarang justru sebaliknya. Dokter muda di depannya tidak bertanya apapun dan menjelaskan kondisinya dengan jelas melalui diagnosis denyut nadi. Ini cukup untuk mendapatkan rasa hormatnya. "Dokter Ye, bisakah Anda merawat saya?" Zai Tianfang berkata dengan penuh semangat, "Jangan khawatir, semua biaya perawatan akan dibebankan ke rumah tuan kota saya." Ye Bufan sedikit mengernyit, bahkan demi tuan kota pengobatan gratis bukanlah apa-apa, tapi penyakit ini sangat sulit untuk diobati. Petik 2. Apa yang dia katakan itu benar. Tidak hanya luka di tubuh wanita ini yang serius, tetapi udara dingin yang tertinggal juga sangat menyengat. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, itu adalah hal yang baik, akan sangat merepotkan untuk menghapusnya. Zai Tianfang bertanya, "Dokter Ye, berapa lama?" Ye Bufan mengulurkan 3 jari, "Sekitar 3 hari. Anda akan sembuh dalam 3 hari." 3 hari. Terlihat terkejut. Saya telah berkonsultasi dengan banyak dokter terkenal sebelumnya, tetapi semua hasilnya tidak dapat disembuhkan. Dokter kecil di depannya sebenarnya mengatakan bahwa dia bisa pulih dalam 3 hari, yang di luar dugaannya. "Dokter ajaib kecil, apakah kamu benar-benar bersungguh-sungguh dengan perkataanmu?" Tanda tanya petik 2. Suaranya bergetar karena rasa gugup yang berlebihan. Ye Bufan berkata dengan tenang, "Saya tidak memiliki kebiasaan bercanda dengan orang asing." Wanita itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Dokter ajaib kecil, selama Anda dapat menyembuhkan luka saya berhutang budi kepada." Zai Tian di sebelahnya, mengangkat alisnya dan berkata, dia tahu identitas wanita ini dan bisa saja mendapat bantuan dari pihak lain, yang lebih berharga daripada biaya pengobatan apapun. Ye Bufan mengerutkan bibirnya dan diam-diam mengutuk dalam hatinya, "Apakah bantuanmu berharga?" Wanita itu bertanya lagi, "Dokter ajaib kecil, kapan Anda akan mulai merawatnya?" "Sekarang," kata Ye Bufan sambil mengeluarkan jarum perak dan mulai merawat wanita itu dengan akupuntur. Lawannya melukai 2 meridian utama. Meridian Shaoyang ada di lengan. Itu relatif sederhana. Dia mulai dari sini dan memasukkan jarum perak ke titik akupuntur di lengan dari atas ke bawah. Pada saat yang sama, energi kekacauan diubah menjadi atribut yang dan terus-menerus memasuki titik akupuntur melalui jarum perak.
Menurut ide Ye Bufan, dia ingin menggunakan yang untuk mengusir rasa dingin dan perlahan menghilangkan udara dingin dari lengannya. Namun ada beberapa perbedaan antara kenyataan dan imajinasi. Energi dingin ini sangat mendominasi dan tidak memiliki niat untuk mundur. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa perlahan-lahan melarutkan energi dingin lawan melalui energi kekacauan, yang akan jauh lebih lambat dan menghabiskan banyak uang untuk dirinya sendiri. Yang paling penting adalah sekarang tingkat kultivasinya hanya pada tahap akhir jindan, dan kekuatannya masih terlalu rendah. Sangat sulit untuk mengatasi energi dingin yang sombong itu. Terlebih lagi, meridiannya sangat rapuh, dan meridian Shaoyang wanita ini telah hancur berkeping-keping. Dia tidak bisa menahan terlalu banyak energi yang menyebalkan, jadi dia hanya bisa melakukannya perlahan, sedikit demi sedikit. Dengan cara ini, kecepatannya akan jauh lebih lambat. Saat perawatan selesai, 3 atau 4 jam telah berlalu. Matahari di luar tidak tahu kapan matahari telah terbenam di bawah cakrawala, dan seluruh rumah tuan kota diselimuti kegelapan. Bab 1775 ada begitu banyak masalah. Akhirnya menghilangkan sisa udara dingin terakhir, Ye Bufan menghela nafas panjang. Pada saat ini, seluruh tubuhnya basah oleh keringat, dan energi sebenarnya dalam dantiannya juga terkuras. Perlakuan ini masih terlalu membebani dirinya. Dia tidak bisa menyerah untuk membersihkan meridian di tengah jalan, jika tidak, semua usahanya akan sia-sia. Wanita itu sedang duduk di tempat tidur, sedikit kegembiraan muncul dari sudut matanya di balik kerudungnya. Sebagai klien, dia merasakan efek pengobatan dengan sangat jelas. Sejak cederanya, lengannya terasa seperti jatuh ke dalam gudang es setiap hari. Banyak dokter terkenal yang gagal menyembuhkannya, tetapi sekarang dia akhirnya merasakan secercah cahaya kehangatan. Terima kasih, dokter ajaib kecil. Dibandingkan dengan sebelumnya, suara wanita itu mengandung sedikit rasa terima kasih. Sekian untuk hari ini. Perawatan yang tersisa akan dilanjutkan besok. Setelah Ye Bufan mengatakan itu, dia mengambil kembali semua jarum perak dan berdiri dari tempat tidur. Begitu dia berdiri, perasaan lemah yang sangat besar menghampirinya, dan tubuhnya bergetar tak terkendali. Perlakuan ini sangat merugikannya, hampir sampai pada titik di mana dia hampir kelelahan. Tetapi pada saat ini, bayangan hitam tiba-tiba muncul di belakangnya, cahaya dingin melintas di tangannya, dan belati tajam menusuk langsung ke lehernya. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba. Perhatian semua orang terfokus pada wanita itu, ingin melihat efek dari pengobatannya. Ye Bufan, sebaliknya, menderita kehilangan kesadaran yang signifikan akibat konsumsi berlebihan, dan tidak merasakan bahaya hingga saat-saat terakhir. Dia ingin menghindar, tapi sayang sekali dia lemah dan lemah. Dia tidak berdaya, dan sudah terlambat untuk menggunakan senjata partikel. Dia tidak bisa menahan perasaan putus asa di dalam hatinya. Dia belum kembali ke bumi, belum melihat kerabatnya. Apakah dia akan mati di sini? Pada saat ini, ada ledakan fluktuasi energi di dekatnya, dan bayangan hitam muncul dari udara tipis di dalam ruangan, dan kemudian niat pedang tajam diarahkan ke pembunuh berbaju hitam. Perhatian si pembunuh terfokus pada Ye Bufan. Melihat dia akan berhasil, dia merasa sedikit santai. Pada saat ini, dia tiba-tiba diserang, dan sudah terlambat untuk bereaksi. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan mengayunkan pedang pendek di tangannya dengan seluruh kekuatannya. Saya berharap bisa membunuh musuh dan membunuh target sebelum mati. Sayangnya kecepatannya jauh lebih rendah dari pedang panjang. Sebelum belati menyentuh Ye Bufan, kepalanya sudah terbang tinggi. Saat aliran darah panas menyembur di tempat, lengannya tergantung lembut, dan pisau pendek itu jatuh ke tanah dengan bunyi dentang. Ye Bufan menghela nafas lega. Pada saat itu, pedang itu hampir menyentuh kulitnya. Jika dia bergerak lebih jauh, dia mungkin terbunuh di tempat. Untungnya tidak ada bahaya dan dia akhirnya lolos. Saat dia menoleh ke belakang, dia melihat sosok gelap di samping wanita itu. Pria ini terdiam, mengenakan jubah hitam dan kerudung di wajahnya, namun seluruh tubuhnya memancarkan tekanan yang sangat kuat, seperti hantu yang keluar dari kegelapan malam. Terlihat laki-laki berbaju hitam sedang melindungi perempuan, namun hal ini tidak mengherankan. Wanita di tempat tidur bertanya, "Dokter Ye, apa kabar?"
Apakah Anda baik-baik saja? Pada saat ini, orang-orang di Istana Tuan Kota juga sadar seluruh Istana Tuan Kota untuk melihat apakah ada pembunuh tersembunyi. Zai Lingxiu mengeluarkan pisau bajanya dan berdiri di samping Ye Bufan. Pada saat yang sama, dia bertanya dengan prihatin, "Dokter Ye, apa kabar? Apakah Anda terluka?" "Saya baik-baik saja." Lalu memandang orang di tempat tidur. "Wanita, terima kasih sudah membantu. Itu masalah sepele. Selain itu, menyelamatkan dokter Ye juga menyelamatkanku." Jawaban wanita itu sangat lugas, tanpa kemunafikan apapun. Cederanya saat ini sepenuhnya bergantung pada pemuda di depannya, jadi dia tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Segera Istana Tuan Kota memeriksa kembali situasinya dan tidak menemukan jejak si pembunuh. Zai Tianfang berkata, "Dokter Ye, jika Anda tidak tinggal di rumah Tuan Kota hari ini, saya akan melakukan yang terbaik untuk memastikan keselamatan Anda." "Tidak, saya akan istirahat dulu." "Kebaikan. Karena seseorang jika Anda ingin melakukan sesuatu pada diri sendiri, Anda tidak bisa hanya bersembunyi di sini dan dipukuli secara pasif. Anda harus menemukan cara untuk melawan. Selain itu, dengan metode pihak lain, Istana Tuan Kota tidak sepenuhnya aman, dan pembunuh mungkin akan menyelinap masuk lagi suatu saat nanti. Dalam hal ini, prioritas utama adalah memulihkan kekuatan Anda sendiri sebanyak mungkin. Hanya jika Anda kuat, Anda dapat dijamin." Segera Zai Tianfang mengatur ruangan yang tenang baginya untuk memulihkan kultivasinya yang kelelahan. Zai Lingxiu secara pribadi memimpin tim penjaga untuk menjaga pintu untuk melindunginya. Ye Bufan memasukkan beberapa pil ke dalam mulutnya satu demi satu, dan kemudian mulai bermeditasi dengan kaki bersilang. Setelah sekitar setengah jam, semua energi yang dikonsumsi telah pulih. Dia menghela napas panjang, merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, dan merasa jauh lebih nyaman. "Kenapa kamu bertemu dengan seorang pembunuh lagi? Siapa yang mengirim orang ini? Jika kamu ingin menghadapi musuh, setidaknya kamu harus mencari tahu siapa lawannya." Dia menghitung lawannya dari awal sampai akhir. Anggota inti keluarga Sang telah tersingkir, dan orang-orang dari keluarga Li di Kyoto telah tiba di sini. Hal yang sama berlaku untuk keluarga He. Karena mereka telah meminta bantuan dari Sekte Pedang Kiong Utara, mereka tidak akan menggunakan persekutuan pembunuh. Dengan cara ini, keluarga Fang menjadi tersangka terbesar. Pihak lain tidak berani menyerangnya secara langsung, jadi sangat masuk akal untuk menyerangnya melalui seorang pembunuh. Namun spekulasi hanyalah spekulasi dan belum ada kesimpulannya. Memikirkan hal ini, dia mengeluarkan jimat giok transmisi suara dan mengirim pesan ke Luo Yudi, berharap untuk melihat apakah jaringan intelijen di Paviliun Jubao memiliki informasi yang relevan. Tidak lama kemudian suara Luo Yudi bergema di benaknya. "Persekutuan pembunuh memang memiliki misi untuk membunuhmu, dengan hadiah 10 juta koin emas." Terlebih lagi, Zhao Xi di sebelah Fang Furong muncul di sana beberapa jam yang lalu. Dari keluarga Fang. Saat dia memikirkan tentang cara menyelesaikan masalah keluarga Fang, pesan lain datang. 1 jam yang lalu, orang-orang dari keluarga Li di ibu kota telah tiba di kota Tianlang dan saat ini tinggal di penginapan Fulai. Mereka sedang mengumpulkan informasi Anda, dan saya yakin mereka akan segera mengambil tindakan. Adik, Anda benar-benar masuk masalah, atasi dengan hati-hati. Jika tidak berhasil, sembunyilah di paviliun harta karunku, saudari akan melindungi keselamatanmu. Ye Bufan mengerutkan kening, dia memiliki banyak masalah. Keluarga Fang di sini belum menyelesaikannya, dan masalah keluarga Li di ibu kota sebelah sana. Ini dia yang kuat. Menurut informasi yang diperoleh sebelumnya dari Luo Yudi, keluarga Li di ibu kota kali ini mengirim 2 orang kuat di tingkat dewa, dan ada juga 5 tahap jiwa baru lahir. Menghadapi kekuatan yang begitu kuat, dia harus bertindak terlebih dahulu, jika tidak maka akan sangat merepotkan. Tetapi pada saat yang sama, keluarga Fang harus menghadapinya, jika tidak, akan sangat memusingkan jika ada pembunuh yang menatap mereka sepanjang waktu. Setelah memikirkannya sebentar, dia membuat keputusan dalam pikirannya, lalu berjalan keluar pintu. Bab 1776 Bukankah menjadi orang baik itu baik? "Dokter Ye, kamu keluar,
bagaimana pemulihanmu? Melihat dia keluar, Zai Lingxiu langsung menyapanya dengan prihatin. Ye Bufan berkata, kami hampir pulih. Pada saat ini, Zai Tianfang juga bergegas setelah mendengar berita tersebut. Setelah beberapa pertanyaan, dia bertanya, Dr. Ye, menurut Anda kapan perawatan kedua akan dimulai? Saya akan mencobanya besok. Kemarilah, kami baru saja dirawat sekali, dan dia dan saya perlu memulihkan diri. Ye Bufan mengambil pena dan kertas dan menulis resep, mulai sekarang, biarkan dia meminumnya, obat sesuai resep ini untuk menghangatkan dan menyehatkan meridian, dan besok kita akan menjalani pengobatan kedua. Petik 2. Sekarang dia dikepung oleh krisis, dia harus menyelesaikan masalahnya secepatnya. Kondisi wanita itu tidak begitu mendesak, jadi dia hanya bisa mendorongnya kembali. Oh, ada dokter ajaib Lao Ye. Setelah Zai Tianfang mengucapkan terima kasih lagi, dia mengambil resepnya dan segera pergi. Ye Bufan berkata, siapa wanita itu? Zai Lingxiu menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Saya khawatir hanya ayah saya yang mengetahui identitasnya. Ye Bufan tidak bertanya lagi, semuanya memiliki rahasianya sendiri. Karena Zai Tianfang tidak memberitahunya, dia tidak perlu mengetahuinya. Dia mengubah topik dan berkata, ngomong-ngomong, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang keluarga Fang? Zai Lingxiu berkata, keluarga Fang adalah salah satu dari 3 keluarga besar di kota Tianlang. Saya tahu sedikit tentang situasi mereka. Apa yang ingin kamu ketahui? Tidak perlu terlalu detail. Titik. Tolong beri saya daftar anggota inti keluarga mereka. Zai Lingxiu membawa Ye Bufan ke ruang kerja di sebelahnya dan mulai menulis nama. Dia awalnya adalah seorang gadis dengan garis kasar. Karena percaya, dia bahkan tidak bertanya apa yang ingin dilakukan pihak lain, dan langsung menulis daftar semua anggota inti keluarga Fang. Ye Bufan mengambilnya dan melihatnya, lalu melipatnya dan memasukkannya ke dalam sakunya. Saudara Ye, siapa yang mengirim pembunuh yang menyerangmu? Apakah dia yang menjadi objek kecurigaan di hatimu? Pada titik ini, Zai Lingxiu tampak waspada dan bertanya dengan ragu, tidakkah kamu curiga bahwa itu dikirim oleh Fang? Keluarga, benar. Ye Bufan tersenyum tipis, tidak, saya tidak tahu siapa yang mengirim pembunuh itu. Saya hanya ingin memahami situasi keluarga Fang dan menghindari konflik dengan anggota inti mereka di masa depan. Terlalu banyak masalah sekarang. Dia tidak mengungkapkan pikirannya, bukan karena dia tidak mempercayai Zai Lingxiu, tetapi tidak perlu membiarkan gadis yang belak-belakan ini mengetahui beberapa hal. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada Zai Lingxiu dan meninggalkan rumah tuan kota. Titik. Setelah itu, dia tidak kembali ke Taiping Medical Center, tetapi datang ke Assassin's Guild tidak jauh dari sana dengan menggunakan teknik penyamaran, dia dengan cepat menyamar sebagai bajingan Fang Furong, Zhao Xi, dan kemudian masuk ke dalam Guild Assassin. Apakah itu membantu Anda? Petik 2. Bantu aku membatalkan misi yang diumumkan sebelumnya. Ye Bufan sudah mengetahui semua yang ada di sini. Dia segera membatalkan misi pembunuhan Zhao Xi dan memasukkan 500 koin emas ke dalam sakunya. Tentu saja, dia tujuan datang ke sini bukan hanya itu karena keluarga Fang ingin berurusan dengannya melalui Assassin's Guild, dia tidak akan bersikap sopan sama sekali. Dia meninggalkan Assassin's Guild setengah jam kemudian. Pada saat ini, nama dari 36 anggota inti keluarga Fang terungkap semuanya digantung di dinding misi Guild Assassin. Dan jumlah hadiah setiap orang adalah 10 juta koin emas. Meskipun dia menghabiskan total 360 juta sekaligus, itu tidak masalah. Bagaimanapun, uang itu berasal dari keluarga Sang, jadi dia tidak merasa bersalah membelanjakannya. Awalnya, dia bisa menangani keluarga Fang secara pribadi, tetapi sekarang orang-orang dari keluarga Li di ibu kota telah tiba di kota Tianlang. Waktu tidak menunggu siapapun, jadi dia harus menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Ada juga orang kuat di tahap Nas Chen Sol di keluarga Fang. Jika Anda ingin membunuh mereka semua secara diam-diam, Anda harus menggunakan senjata partikel. Tapi dia tidak mau melakukan itu. Baja yang bagus harus digunakan pada pedangnya. Semakin sedikit kesempatan untuk menggunakan senjata rahasia ini, semakin baik. Karena itu,
Dia menyerahkan penyelesaian urusan keluarga Fang kepada Guild Assassin. Bagaimanapun, misi tersebut dikeluarkan oleh Zhao Xi. Setelah dia menyelesaikan orang itu, misi tersebut tidak akan dicabut. Cepat atau lambat, anggota inti keluarga Fang akan dibunuh oleh Guild Assassin. Di kamar Fang Furong, wanita tertua dari keluarga Fang, dia saat ini sedang menikmati makanan lezat di atas meja, memasukkan ayam panggang dan siku besar ke dalam mulutnya. Fakta membuktikan bahwa obesitas bukan tanpa alasan. Wajah pria ini ditampar seperti kepala babi, namun tidak mempengaruhi nafsu makannya sama sekali. Zhao Xi yang berkaki anjing ada di sisinya, melayaninya dengan hati-hati, mengambil makanan dan menuangkan anggur. Ketika dia hampir selesai makan, Fang Furong bersendawa dengan nyaman, menepuk perut bundarnya, lalu meletakkan sumpit di tangannya. Dia berkata, "Bagaimana masalah yang saya minta Anda lakukan? Apakah ada berita? Apakah orang yang bernama Ye sudah mati?" Zhao Xi berkata, "Nona, saya sudah mengumumkan misinya, tetapi masalah ini tidak bisa diburu-buru. Saya percaya si pembunuh guild pasti akan mengirim seseorang untuk membunuh anak itu." Petik 2. Aku tidak sabar lagi. Aku hanya menantikan anak itu dipotong-potong. Mata Fang Furong penuh kebencian ketika dia menyebut Ye Bufan, dengan wajah besar dan berminyak. "Nona, sebenarnya kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Sejak misi kita dilepaskan, anak itu sudah mati. Prinsip dari Assassin's Guild adalah bertarung sampai mati. Selama aku tidak membatalkan misinya, anak itu ditakdirkan untuk menghadapi pembunuh. Jadi kematian anak itu tidak bisa dihindari, ini hanya masalah waktu. Bagus sekali, aku akan membalasmu dengan baik ketika anak itu mati." Kedua orang itu berbicara, dan tiba-tiba sebuah suara terdengar di belakang mereka. "Berpikir terlalu banyak. Bahkan jika kamu mati, aku tidak bisa mati." "Siapa?" Mereka berdua terkejut. Tanpa diduga, seseorang menyelinap ke dalam ruangan dengan tenang. Ketika mereka berbalik, mereka ketakutan dengan pemandangan di depan mereka, karena yang berdiri di belakang mereka adalah Zhao Xi yang lain. "Kamu, siapa kamu? Kenapa kamu berpura-pura menjadi aku?" Zhao Xi memandang orang di depannya dengan ngeri. "Mereka yang membantu para tiran melakukan kejahatan, bukankah kamu seharusnya menjadi orang baik? Mengapa kamu harus menjadi anjing bagi orang lain? Dalam hal ini, aku akan mengirimmu ke barat." Tentu saja, Ye Bufan tidak sopan semua untuk orang seperti itu, dan dengan kilatan pisau di tangannya, dia dengan ganasnya. Pisau pendek itu langsung memotong tenggorokan lawannya. "Ho!" Zhao Xi ingin mengatakan sesuatu, tetapi tenggorokannya yang tergores hanya mengeluarkan suara ho-ho, dan dia bahkan tidak bisa mengucapkan setengah kalimat. Dia menatap dengan mata terbelalak sampai dia mati, bertanya-tanya bagaimana dia bisa mati dengan tangannya sendiri. Siapa orang di depannya ini dan mengapa dia berpakaian seperti dirinya? Ye Bufan berhenti menatapnya dan langsung mengeluarkan semburan api pil, mengubah mayat itu menjadi bola abu. Melihat pemandangan di depannya, Fang Furong langsung ketakutan. Tubuh gemuknya bergetar menjadi bola, dan cairan amis menetes ke pahanya. Bab 1777 Seseorang dari keluarga Li akan datang. Ye Bufan tersenyum dingin, sungguh hal yang tidak punya otak. "Tidak bisakah kamu mengetahui siapa aku? Bukankah kamu baru saja berteriak bahwa kamu ingin membunuhku untuk membalas dendam? Kamu belum mati." Identitasnya, Fang Furong segera menunjukkan ekspresi ketakutan, dan berkata sambil melangkah mundur, "Apa yang akan kamu lakukan?" "Sudah kubilang, ini keluarga Fang, jika kamu menyentuhku, ayahku tidak akan membiarkanmu pergi. Yang ingin aku lakukan, tentu saja, adalah mengirimmu ke barat." Ye Bufan memandangnya dan berkata, "Aku pernah melepaskanmu sekali sebelumnya, tapi sayang sekali kamu tidak tahu caranya, hargai itu dan bersikeras mencari kematian sendirian. Siapa yang bisa menyalahkanmu?" Petik 2. "Kamu tidak bisa membunuhku. Aku wanita tertua dari keluarga Fang. Ayo, bantu aku, ayo." Teriak Fang Furong dengan panik dengan suara pecah seperti gong. Ye Bufan hanya melihatnya sambil mencibir, tidak menunjukkan niat untuk menghentikannya. Fang Furong berteriak lama sekali hingga suaranya menjadi serak, namun tidak ada gerakan di luar.
Tidak ada gunanya, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Ye Bufan tersenyum dingin. Sebelum dia masuk, dia telah memasang penghalang kedap suara di dalam ruangan, jadi tidak ada yang bisa mendengarnya bahkan jika dia berteriak sekuat tenaga. Jika kamu melepaskanku, aku berjanji tidak akan melawanmu lagi. Aku berjanji akan mencabut misi pembunuhan Guild Assassin terhadapmu. Selama kamu melepaskanku, aku akan menjanjikan segalanya padamu. Fang Furong sangat ketakutan, bahwa dia buang air kecil dan terus berhenti. Dia memohon, tapi sayang sekali wajahnya yang gemuk begitu jelek sehingga dia tidak bisa terlihat menyedihkan sama sekali, tapi membuatnya menjijikkan. Tidak apa-apa bagi wanita sepertimu untuk menjadi jelek, tapi kamu sangat kejam. Kamu telah melakukan begitu banyak kejahatan selama bertahun-tahun. Kamu seharusnya sudah dikirim menemui Raja Neraka sejak lama. Tangan Bufan bersinar dengan cahaya dingin, dan kepala Fang Furong terangkat. Terbang tinggi, tubuhnya jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Dia menggunakan belati yang ditinggalkan hakim sebelumnya di tangannya, menyeka darah di tubuh pihak lain, lalu menyimpannya. Ye Bufan hanya ingin membunuh 2 orang di depannya, menyerahkan sisa keluarga Fang ke Guild Assassin. Setelah masalah ini selesai, dia tidak tinggal lebih lama lagi dan meninggalkan rumah Fang tanpa ragu-ragu, menghilang di malam hari. Fulei Inn adalah penginapan terbesar di kota Tianlang, berskala besar dan didekorasi dengan megah. Menurut kelasnya, setara dengan hotel bintang 5 di bumi. Di ruang tamu mewah, 7 orang duduk di meja anggur dan bertukar gelas. Mereka adalah orang-orang kuat yang dikirim oleh keluarga Li di ibu kota. Duduk di kursi utama adalah 2 pria parubaya dengan aura kuat. Mereka adalah Li Su dan Li Xin dari keluarga Li. 5 orang yang tersisa adalah junior dari keluarga Li, tingkat kultivasi mereka sedikit lebih buruk, dan mereka semua telah mencapai tahap jiwa baru lahir. Li Xin adalah pemimpin operasi ini. Dia memandang seorang pemuda di sebelahnya, putranya Li Tai. Bagaimana penyelidikannya? Sudahkah Anda mengetahui siapa pelakunya? Tujuan kunjungan mereka kali ini adalah untuk mengetahui pembunuhan keluarga Sang dan mencari tahu pembunuhnya untuk membalaskan dendam keluarga Sang. Oleh karena itu, setelah sampai di kota Tianlang, mereka segera mengutus Li Tai dan beberapa anak muda untuk menanyakan keadaan. Telah diketahui bahwa alasan mengapa keluarga Sang hancur adalah karena seorang pemuda dari pusat medis Taiping. Li Tai menceritakan informasi yang dikumpulkan dari awal hingga akhir, dan akhirnya berkata, menurut arus situasi, orang yang melakukannya adalah tuan anak itu. Li Su mengerutkan bibirnya dengan ekspresi jijik di wajahnya. Keluarga Sang benar-benar tidak berguna. Keluarga itu sebenarnya dimusnahkan oleh seorang pemuda dari klinik medis. Li Xin berkata, kakak kedua, jangan gegabah. Bukankah kamu sudah memberitahuku bahwa ada ahli di balik itu? Nak, Li Su Kuan tidak peduli. Berkata, omong kosong, bagaimana petugas di klinik medis bisa mengenal ahli? Jika Anda bertanya kepada saya, orang-orang di keluarga Sang terlalu tidak berguna. Orang-orang ini semua berasal dari keluarga Li di ibu kota. Mereka memiliki kesombongan masing-masing dan tidak menganggap serius masalah ini. Ayah, menurutku paman keduaku benar. Bagaimana bisa ada master di tempat kecil seperti kota Tianlang? Selain itu, kita memiliki begitu banyak orang di sini kali ini, jadi kita tidak perlu menganggap serius satu sama lain. Langsung mengangkat gelas anggurnya, ayo, kita minum. Kita akan pergi ke pusat medis Taiping besok dan potong saja pemuda itu. Dan di pusat medis Taiping, bergaul dengan anak itu adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Kami akan membunuh mereka semua ketika waktunya tiba. Senyuman cabul muncul di wajah Li Tai, paman kedua. Saya pergi memeriksanya hari ini, dan putri pemilik toko sangat tampan. Ke ibu kota saat itu, yang akan cukup bagi saudara-saudara kita untuk bermain sebentar. Li Su berkata dengan acuh tak acuh, apa artinya ini? Mereka hanyalah semut di tempat kecil. Mereka bisa bermain apapun yang mereka inginkan. Li Xin tidak berkata apa-apa lagi. Dia sebenarnya tidak terlalu memperhatikannya. Lagi pula, dia ada 2 orang kuat di tingkat dewa. Menurutnya, meskipun dia melihat seluruh kota Tianlang, hanya sedikit yang bisa menjadi lawannya. Maka sekelompok orang itu bertukar cangkir,
berbicara dengan suara keras, dan minum dengan gembira. Setelah jamuan makan selesai, mereka kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Li Tai terhuyung keluar kamar dan berjalan menuju jamban dengan sedikit mabuk. Meski Fulein merupakan penginapan paling mewah di era ini, namun kondisinya terbatas. Dia berdiri di depan toilet, melepaskan ikat pinggangnya, lalu menghabiskan air dengan gembira. Pada saat ini, moncong hitam muncul di belakang kepalanya, dan dengan suara halus pelatuk yang ditarik, rasa sakit yang tajam tiba-tiba menjalar ke dadanya. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat sebuah lubang besar setebal mulut mangkuk tempat jantungnya berada. Li Tai mencoba yang terbaik untuk melihat ke belakang, tapi sayangnya dia tidak bisa melakukannya sekarang. Tubuh itu jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Kemudian seberkas jiwa muncul dari istana Niwan, tetapi sebelum bisa melarikan diri, ia tersedot ke dalam botol pemurnian iblis dengan kekuatan hisap yang besar. Ye Bufan sangat puas dengan hasilnya, dia menyingkirkan botol pemurnian iblis dan melepas cincin penyimpanan pihak lain. Dia telah berada di sini untuk sementara waktu, dan alasan mengapa dia tidak terburu-buru mengambil tindakan adalah untuk membunuh lawan secara diam-diam dan tidak memberikan kesempatan kepada lawan untuk melarikan diri. Kesadaran spiritualnya melirik ke cincin penyimpanan. Dia layak menjadi keturunan keluarga besar. Ada puluhan juta koin emas di dalamnya, serta ratusan batu spiritual. Dia mengeluarkan baju ganti dari cincin itu, mengenakannya pada dirinya sendiri, dan menyamar sebagai Li Tai. Setelah meninggalkan jamban, dia berjalan langsung ke kamar tempat Li Xin berada, mendatangi pintu, mengetuk pintu, lalu membuka pintu dan masuk. "Tier, apakah ada yang lain?" Li Xin sedikit terkejut. Mereka baru saja berpisah, mengapa putranya datang ke tempatnya lagi? "Ada sesuatu yang penting yang ingin kuberitahukan kepada ayahku." Ye Bufan menirukan suara Li Tai dengan sempurna. Tiba-tiba dia melihat keluar jendela dengan mata tajam. Siapa itu? Li Xin terkejut jendela, tapi dia tidak menyadarinya sama sekali. Dia pasti seorang master. Karena reaksi naluriah, dia tiba-tiba menghunus pedang panjang dari punggungnya, dan kemudian melihat ke arah jendela. Tapi yang mengejutkannya adalah jendela itu benar-benar sunyi, tidak ada orang di sekitarnya. Pada saat ini, perasaan krisis yang sangat besar muncul di hatinya. Ia ingin mengelak, namun sayang sudah terlambat. Ia hanya merasakan sakit di hatinya, lalu muncul lubang besar selebar mulut mangkuk di hatinya. Bab 1778 menguap. Sebagai orang kuat dalam tahap transformasi, reaksi rasionalnya jauh lebih cepat daripada Li Tai. Secercah jiwa langsung muncul dari istana Niwan dan melayang di udara. Dia menoleh ke belakang dengan marah, hanya untuk melihat botol hitam kecil digunakan sebagai penutup, dan kemudian dia tersedot ke dalamnya, dan kesadarannya menghilang seketika. Sebuah cibiran muncul di bibir Ye Bufan, dan dia menyingkirkan botol pemurnian iblis. Karena pihak lain datang untuk membunuhnya, dia harus bersiap untuk dibunuh. Akhirnya, dia mengikuti pola yang sama dan mengetuk pintu rumah Li Su. Dalam waktu kurang dari setengah jam, ketujuh orang kuat yang dikirim oleh keluarga Li terbunuh, tubuh mereka dibuang, dan jiwa mereka diubah menjadi 7 pil dewa dan jatuh ke dalam botol alkimia. Ye Bufan meninggalkan penginapan Fulai dan kembali ke pusat medis Taiping. Semua ini dilakukan secara diam-diam dan tidak ada yang memperhatikan sama sekali. Orang-orang di penginapan tidak mengetahui bahwa 7 tamu terhormat yang baru saja menginap telah benar-benar menghilang dari dunia. Dia kembali ke kamarnya dan duduk bersila, dan pertama-tama memasukkan 7 pil Seng Yuan yang dimurnikan oleh Nas Chen Sol ke dalam mulutnya. Hasilnya seperti yang diharapkan. Setelah budidaya mencapai tahap akhir dari ramuan emas, efek dari ramuan tingkat rendah ini terbatas. Meskipun kekuatan mentalnya juga meningkat, itu tidak cukup untuk mengirim dirinya ke alam kesempurnaan agung ramuan emas. Akhirnya, dia melemparkan 2 pil yang tersisa ke dalam mulutnya. Tak lama kemudian, perasaan yang sangat nyaman datang dari lautan kesadaran, sehangat dia sedang berendam di sumber air panas. Setelah beberapa saat, auranya tiba-tiba meningkat, dan dia langsung mencapai kondisi kesempurnaan ramuan emas. Dia awalnya berada di alam pemurnian kekosongan sebelumnya, tapi sekarang yang kurang darinya hanyalah kekuatan mental.
Selama kekuatan mental ada, tingkat kultivasi akan segera pulih, dan tidak ada hambatan sama sekali. Tingkat kultivasi telah ditingkatkan ke tingkat lain. Ye Bufan mengangguk puas. Tampaknya pengantar makanan di keluarga Li di Beijing tidak buruk. Kemudian dia perlahan menutup matanya dan mulai berlatih lagi untuk menstabilkan kultivasinya. Di keluarga Fang, kepala keluarga, Fang Tianhua, minum banyak anggur karena depresi dan bergegas ke toilet dalam keadaan linglung. Tapi saat dia berjongkok dan merasa sangat segar, niat membunuh yang kuat tiba-tiba muncul. Aura pembunuh yang kuat jatuh dari langit, langsung menembus atap toilet, dan kemudian pisau tajam ditusukkan langsung ke tenggorokannya. Sayangnya, di bawah krisis besar, Fang Tianhua tidak lagi peduli dengan pantatnya untuk menyelamatkan kepalanya, dan langsung bergerak ke samping di dalam lubang. Dia bergerak lebih dari 1 meter jauhnya dan nyaris lolos dari serangan fatal itu. Pria berbaju hitam yang tiba-tiba menyerang adalah seorang pembunuh yang sangat berpengalaman. Dia segera melarikan diri jika pukulannya meleset, berbalik dan bersiap untuk melarikan diri. Fang Tianhua sangat marah saat ini, jadi bagaimana dia bisa membiarkannya melarikan diri. Pedang panjang dari belakang langsung terbang dan berubah menjadi cahaya pedang dan langsung menebasnya. Bagaimanapun, dia adalah biksu Yuanying Sokchen. Dia tidak sebanding dengan pembunuh biasa di depannya. Cahaya pedang yang sangat tajam dapat membelah lawan menjadi 2 dalam sekejap. Sialan. Meskipun dia telah membunuh lawannya, Fang Tianhua masih marah dan mengangkat tangannya untuk mengambil kembali pedangnya. Namun kemudian bau busuk menyengat wajahnya, dan dia menyadari bahwa celana di bawahnya sudah ternoda kotoran. Pembunuh sialan, aku leluhur generasi ke-8-mu. Dia bahkan lebih marah. Pihak lain sebenarnya memilih waktu untuk membunuh, membuat dirinya sangat malu, per meter. Pada saat ini, selusin pelayan yang mendengar suara itu berlari dengan tergesa-gesa. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Tanya kepala penjaga terlebih dahulu, lalu dia mengerutkan kening ketika dia mencium bau busuk, dan mundur beberapa langkah. Singkirkan semua hal yang tidak berguna. Fang Tianhua melampiaskan amarahnya kepada para penjaga, lalu berbalik dan kembali ke kamarnya. Di ruangan lain, Penatua pertama Fang Tiankuo memandang seorang gadis berusia 15 atau 16 tahun di depannya dengan mata serius. Gadis kecil, apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Cepat datang dan layani sesepuh ini. Tuan, saya khawatir saya tidak menginginkannya. Suara gadis kecil itu pelan, dan tubuhnya menegang seperti anak domba yang ketakutan. Apa yang kamu takutkan? Aku akan segera memberitahumu apa artinya menjadi gembira. Fang Tiankuo memiliki senyuman cabul di wajahnya. Begitu dia mengulurkan tangannya dan menarik gadis kecil itu ke dalam pelukannya, dia merasakan tubuh muda dan lembutnya, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat panas. Dia berjalan menuju samping tempat tidur dengan gadis kecil di pelukannya, tetapi baru setengah jalan, gadis kecil, yang sangat ketakutan tadi, tiba-tiba memancarkan cahaya dingin di matanya, dan kemudian belati yang bersinar menusuk langsung ke jantungnya. Meskipun Fang Tiankuo diliputi nafsu saat ini, dia masih seorang pria kuat di level Naschen Sol Zokchen. Merasakan ada yang tidak beres, dia melemparkan gadis kecil itu ke depan, dan kemudian dengan cepat menghindar ke kiri. Tapi semuanya terlambat. Pisau pendek di tangan gadis itu sangat tajam dan memotong lengan kanannya dalam sekejap. Ah! Teriak Fang Tiankuo, pikirannya segera menjadi jernih. Ini bukanlah gadis biasa, tapi seorang pembunuh yang terlatih. Tapi ketika dia sadar kembali, pembunuh berpengalaman itu melewatkan 1 pukulan pun dan sudah melarikan diri keluar ruangan dan dengan cepat menghilang ke langit malam. Sialan! Fang Tiankuo meraung, tetapi saat ini dia tidak lagi peduli untuk mengejarnya. Dia segera mengeluarkan pil penyembuh dan memasukkannya ke dalam mulutnya, dan kemudian mulai mengobati luka-lukanya. Tuan muda tertua Fang Hongjin sedang menunggang kuda di jalanan kota Tianlang. Dia baru saja keluar dari rumah bordil dan kamar gadis Oiran, dan dia masih belum puas dengan perasaan itu sebelumnya. Dan ketika dia merasakan sisa rasa yang tak ada habisnya, kuku depan dari gunung di bawah pantatnya tiba-tiba melunak, dan dia langsung jatuh ke depan, dan dia tidak bisa menghindari terlempar keluar. Bagaimanapun,
Fang Hongjin adalah orang kuat di tahap Naschen Soul. Meskipun dia baru dalam tahap awal, itu tidak sebanding dengan orang biasa. Ketika dia dalam bahaya, dia meletakkan jari kakinya di atas pelana dan langsung terbang ke udara. Tapi saat dia berada di udara, perasaan krisis yang sangat besar tiba-tiba datang. 3 sinar cahaya dingin menembus langit malam seperti meteor, menembak langsung ke wajah, dada, dan perut bagian bawahnya. Panah bulu, dan itu adalah panah bulu yang diukir dengan formasi, dapat langsung merobeki pelindung tubuh dari orang kuat tahap jiwa baru lahir. Pada saat ini, sudah terlambat untuk menghindar di udara. Fang Hongjin hanya bisa menghunus pedang dari belakang dan menebas 3 anak panah bulu di depannya. Bang bang bang, setelah 3 suara teredam, dia akhirnya memotong ketiga anak panah itu. Tetapi pada saat ini, cahaya dingin lain menerpa dia dari belakang, menembus langsung ke punggungnya. Gerakan ini cepat dan kejam, dan energi pedang yang tajam membuat punggungnya terasa mati rasa. Fang Hongjin langsung merasa ngeri. Ternyata semua yang ada di hadapannya adalah pertanda dan memakan dirinya sendiri atas pukulan fatal tersebut. Namun berada di udara membuatnya tidak bisa mengelak dengan fleksibel. Dia baru saja mencoba yang terbaik untuk memotong 3 anak panah bulu, dan seluruh energi di tubuhnya telah habis. Pembaruan tercepat di internet. Versi komputer, saya harus mengatakan bahwa rangkaian gerakan membunuh lawan dirancang dengan sangat indah, sehingga kekuatan tempurnya bahkan tidak bisa 1/10 dari kekuatan biasanya. Dia hanya bisa memutar tubuhnya dengan putus asa dan berusaha sekuat tenaga untuk menghindari luka fatal itu. Tapi pihak lain sepertinya sudah siap dengan reaksinya, dan pisau pendek di tangannya mengikutinya seperti bayangan, menusuk bagian belakang jantung dengan akurat. Bab 1779 Melindungi Dharma. Keesokan paginya, semua orang dari keluarga Fang berkumpul di halaman. Wajah Fang Tianhua begitu muram hingga sepertinya air menetes dari wajahnya. Fang Tiankuo berdiri di dekatnya, wajahnya pucat, lengan kanannya kosong, dan dia jelas kehilangan lengannya. Selain kedua orang tersebut, keluarga Fang juga menemukan perbedaan lainnya. Anggota inti tidak datang, terluka, atau sangat menderita. Segera, pengurus rumah tangga berlari ke depan dengan panik dan mendatangi Fang Tianhua. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu sudah menghitung semuanya dengan jelas? Suara Fang Tianhua terdengar dingin. Pengurus rumah tangga berkata dengan suara datar, kepala keluarga telah menghitung dengan jelas. Ada total 36 anggota inti keluarga, termasuk 16 orang tua yang terluka, 15 orang lainnya ditikam hingga tewas. 5 orang telah selamat karena alasan lain. Jumlah ini mengejutkan semua orang yang hadir. Sebagai salah satu keluarga teratas di kota Tianlang, bagaimana bisa keluarga Fang kehilangan 15 orang secara tiba-tiba dan 16 lainnya terluka? Apa yang sebenarnya terjadi? Fang Tianhua bertanya dengan marah, katakan padaku, siapa orang yang mati itu? Tuan muda tertua dibunuh di jalan, dan wanita tertua ditemukan di dalam ruangan dengan tubuh dan bagian-bagiannya. Pengurus rumah tangga hendak melakukannya bunuh 15 orang dari awal sampai akhir. Sial, apakah Assassin's Guild gila? Gila sekali menyerang keluarga Fang kita. Siapa di balik ini? Seorang putra dan putri semuanya meninggal secara tragis, membuat Fang Tianhua marah, dan pada saat ini, 2 orang lagi tiba-tiba menjadi anggota inti jatuh ke tanah, anggota tubuhnya bergerak-gerak dan mulutnya berbusa. Sebelum dokter dapat dipanggil, dia mengalami pendarahan sampai mati dari mulutnya. Jelas sekali bahwa dia diracun. Melihat kedua mayat itu, Fang Tianhua sangat marah hingga matanya menyala-nyala. Sialan, periksa untuk saya. Anda harus mencari tahu siapa yang melakukan ini. Pengurus rumah tangga melangkah maju dan berbisik, Tuan, saya membayar banyak uang untuk membelinya. Menurut pengurus Guild Assassin, 36 anggota inti keluarga kami telah ditempatkan di dinding misi, dengan hadiah 10 juta koin emas untuk masing-masingnya diserang oleh pembunuh seperti orang gila. Siapa yang melakukannya? Sudahkah kamu mengetahuinya? Fang Tianhua marah sekaligus terkejut. Ini jelas merupakan masalah besar. Dia mengeluarkan 360 juta koin emas sekaligus mengerjakan. Apa yang dia pikirkan selanjutnya? Ditanya, apakah dokter kecil bernama Ye
Apakah dia membalas dendam pada keluarga Fang kita? Fang Tiankuo, yang diam, berkata, saudaraku, ini tidak mungkin. Jika Ye Bufan mengambil tindakan terhadap keluarga Fang kita, dia akan melakukannya, langsung biarkan saja gurunya mengambil tindakan, tidak perlu pergi ke Assassin's Guild. Lagi pula, itu adalah 360 juta koin emas, dia tidak perlu membuang uang sebanyak itu. Fang Tianhua tampak serius, berpikir ini masuk akal, lalu siapa yang akan mengambil tindakan terhadap keluarga Fang? Dia menatap pramugara itu lagi, sudahkah Anda mengetahui siapa yang melakukan ini? Pramugara itu ragu-ragu dan berkata, pelayan itu mengatakan itu adalah Zhao Si dari rumah kami. Apa? Bajingan ini tiba-tiba menjadi marah, di mana dia? Tangkap dia dengan cepat. Pengurus rumah tangga berkata, Zhao Si telah menghilang. Seseorang melihatnya keluar tadi malam, tapi dia tidak pernah kembali. Sejauh ini, dia tidak hidup atau mati. Sialan, Fang Tianhua sangat marah, tetapi rasionalitas dasarnya masih ada. Dia tahu bahwa masalah yang paling penting sekarang adalah membebaskan Assassin Guild dari misinya. Kalian semua tinggal di rumah. Tidak ada yang diizinkan keluar tanpa perintahku. Setelah mengatakan itu, di bawah perlindungan para penjaga, dia bergegas ke Assassin's Guild, berharap untuk menghapus misi pihak lain melalui negosiasi. Jika ini terus berlanjut, anggota inti keluarga Fang cepat atau lambat akan dibantai. Di Taiping Medical Center, Ye Bufan sarapan seperti biasa setelah bangun tidur, lalu merawat pasien keluarga Su dan putrinya. Pada saat ini, pintu tiba-tiba dibanting dengan keras dan ditendang hingga berkeping-keping. Kemudian momentum yang kuat melanda seluruh pusat medis, mencekik semua orang. Orang-orang biasa itu semuanya tergeletak di tanah, penuh ketakutan. Bahkan para wanita dari keluarga Su pun kaget dan terjatuh satu demi satu, dan akhirnya meringkuk di pojok tak bisa bergerak. Ye Bufan juga merasakan tekanan yang sangat besar, tetapi dengan tingkat kultivasinya saat ini di puncak inti emas, dia hampir tidak bisa menahannya. Meski begitu, saya masih terkejut. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa ada seorang ahli yang datang berkunjung. Di antara musuh-musuhnya saat ini, orang dengan tingkat kultivasi terkuat adalah dua dewa tingkat menengah yang datang dari Sekte Pedang Baiqiong. Tapi menurut Luo Yudi, bukankah dia harus datang malam ini? Mengapa hal itu datang begitu cepat? Ini adalah jimat giok transmisi suara di sakunya, dan kemudian suara Luo Yudi bergema di benaknya. Adik, situasinya telah berubah. Penjaga kiri dan kanan Sekte Pedang Baiqiong telah tiba di kota Tianlang. Kamu harus menemukan cara untuk menghadapinya. Ada garis hitam di kepala Ye Bufan. Orang-orang sudah sampai, dan mereka sudah sampai di Taiping Medical Center. Apa sih yang harus kamu tangani? Berita ini datang terlambat. Tapi tidak mungkin, suka atau tidak, Anda tetap harus menghadapinya. Pada saat ini, dua pria parubaya yang mengenakan gaun biru masuk dari luar, dengan arogansi dalam ekspresi acuh tak acuh mereka. Pelindung kiri pedang Baiqiong Lei Yang dan pelindung kanan Min Jin bergegas ke kota Tianlang kali ini untuk Ye Bufan. Tentu saja, mengingat status mereka, mereka sama sekali tidak menganggap serius lelaki kecil ini. Yang mereka hargai adalah lelaki kuat yang tersembunyi di belakangnya. Lei Yang mengamati penonton dengan mata dingin, siapa Ye Bufan? Saya. Ye Bufan berdiri tanpa ragu-ragu. Dalam situasi ini, dia tidak bisa bersembunyi jika dia mau, jadi dia harus menemukan cara untuk melakukannya menghadapinya. Lei Yang meliriknya, matanya dipenuhi rasa jijik saat melihat pakaian petugas. Kami dari Sekte Pedang Baiqiong. Berhentilah bicara omong kosong dan panggil tuanmu. Itu tidak masalah. Ye Bufan lalu berkata, hanya saja ini adalah klinik medis, bukan tempat untuk melakukan apapun. Ayo buatlah janji di luar kota. Bagaimana dengan itu? Menurut idenya, selama dia memanggil dua orang keluar kota, dia bisa mengeluarkan senjata partikel dan membunuh mereka. Tentu saja, sekarang dia juga bisa menggunakan senjata partikel untuk membunuh dua orang di depannya, tapi sebagai kartu truf terakhirnya untuk menyelamatkan nyawanya, dia tidak ingin terlihat mudah. Tidak perlu pergi ke luar kota.
Lei Yang dan Min Jin datang ke kota Tianlang kali ini untuk membangun prestise bagi Sekte Pedang Baiqiong dan keluarga He di bawah sekte mereka sendiri. Dalam hal ini, apa gunanya pergi ke kota terpencil dan tak berpenghuni untuk berperang? Ini jelas bukan yang mereka inginkan. Min Jin berkata, ayo lakukan ini. Kami tidak ingin menyakiti orang yang tidak bersalah, jadi ayo kita pergi ke jalan yang panjang dan bertarung. Setelah mengatakan itu, dia dan Lei yang berbalik dan berjalan keluar tanpa khawatir Ye Bufan akan melarikan diri. Pihak lain hanyalah seorang biksu muda pada tahap inti emas. Ini hanyalah mimpi dan tidak mungkin untuk lepas dari cengkeraman dua orang pada tahap transformasi ilahi. Ye Bufan tidak punya pilihan selain mengikuti. Kakak Ye. Su Chaiwei mengulurkan tangan dan meraih lengannya, dengan ekspresi bersemangat di wajahnya. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Ye Bufan tersenyum padanya, meminta Su Dingfang untuk tinggal di rumah sakit, lalu keluar. Bab 1780 melarikan diri ke rumah tuan kota. Setelah keluar, Ye Bufan melihat sekeliling dan berkata kepada Lei Yang dan dua lainnya, di sini tidak luas. Ayo pergi ke depan. Tidak masalah kemana mereka pergi di kota. Di mata mereka, pihak lain hanyalah sepotong daging di talenan dan tidak bisa membuat gelombang sama sekali. Mau kemana lagi? Sudah hampir waktunya. Melihat Ye Bufan berjalan tanpa selesai, Min Jin menjadi sedikit tidak sabar dan langsung meneleponnya. Ini dia, ini tepat, kata Ye Bufan dan berhenti. Pada saat ini, banyak penonton berkumpul di sekitar ketiga orang itu. Terutama anggota keluarga He yang sangat bersemangat ketika mengetahui bahwa Sekte Pedang Baiqiong telah mengirim penjaga kiri dan kanan ke kota Tianlang. Di bawah kepemimpinan He Tianda, semua anggota inti bergegas untuk menyaksikan formasi. Ketika orang-orang ini melihat Ye Bufan, mereka semua mengertakkan gigi dengan kebencian dan menunggu kedua penjaga itu membunuh guru di belakangnya sehingga mereka bisa membalas dendam. Setelah menunggu beberapa saat, melihat tidak ada pergerakan dari pihak lain, Lei Yang mengerutkan kening, mengapa tuanmu belum datang? Saya tidak tahu, pesannya sudah terkirim. Mungkin orang tuanya tidak ada di dekatnya, atau mungkin ada yang lain. Ye Bufan berkata, mungkin dia berpikir kalian berdua tidak layak membiarkan dia mengambil tindakan. Jika tidak, kamu bisa bertarung denganku dulu, dan jika kamu menang, tuanku akan keluar. Petik 2. Itu saja. Apakah Anda layak menjadi lawan kami? Petik 2. Lei Yang tampak menghina, sama sekali tidak menganggap serius pihak lain. Saya pikir saya baik-baik saja. Bagaimana kalau kita mencobanya? Selama Anda mengalahkan saya, tuan saya akan muncul secara alami. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia membalik pergelangan tangannya, dan pisau panjang berwarna merah menyala muncul di dalamnya telapak tangannya. The Fiersun Knife yang saya dapatkan dari pelelangan sebelumnya. Sialan, orang ini benar-benar membunuh saudara kedua. Begitu pisau liang keluar, keluarga He segera mengenali identitasnya, dan semua orang mengertakkan gigi karena kebencian. He Tianda mengertakkan gigi dan berteriak, Tuan Pelindung, anak ini membunuh anak saya, mohon Tuan Pelindung, tolong bunuh dia. Lei Yang melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada orang-orang dari keluarga He untuk tenang, dan kemudian berkata, kamu bukankah Anda memenuhi syarat untuk menantang saya? Dalam hal ini, saya akan memberi Anda kesempatan untuk mengambil tindakan. Ini yang terbaik. Ye Bufan memandangnya dan kemudian tersenyum, keluarkan senjatamu sebenarnya, aku punya ini di tanganku. Tapi itu senjata spiritual. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Aku masih membutuhkan senjata untuk bertarung dengan junior, bukankah itu hanya lelucon? Lei Yang tidak menganggap serius biksu ramuan emas kecil di depannya. Selalu pertahankan sikap superior. Ayo lakukan ini, aku akan memberimu 3 gerakan terlebih dahulu, dan kamu tidak akan melawan dalam 3 gerakan, sehingga orang lain tidak akan mengatakan bahwa aku menindas yang lemah. Mata Ye Bufan bersinar karena kegembiraan, inilah yang terjadi kamu berkata, jangan menyesalinya ketika saatnya tiba. Lei Yang mengerutkan bibirnya dengan jijik, kamu layak membuat pelindung ini menyesal. Oke, aku akan mengambil tindakan, ambil tindakan. Ye Bufan teriaknya sambil menebaskan pisau liang di tangannya,
menebas keras kepala lawan. Di bawah tatapan semua orang, pedang matahari yang ganas datang ke kepala Lei Yang, tetapi dikeluarkan oleh kekuatan tak terlihat. Ye Bufan terguncang dan terbang mundur lebih dari 10 meter. Dia mendarat dan mundur 7 atau 8 langkah lagi sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Ini dia, kupikir pemuda ini sangat mampu sehingga dia bahkan tidak bisa menembus ki pelindung tubuh orang lain. Ada terlalu banyak perbedaan. Yang satu berada pada tahap ramuan emas, dan yang lainnya berada pada tahap ramuan emas, pada tahap transformasi ilahi. Saya khawatir seseorang dapat mengalahkannya sampai mati hanya dengan satu gerakan. Anak ini benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya dan benar-benar menyerang orang yang kuat dalam tahap transformasi 3 gerakan, dan dia pasti akan mati setelah 3 gerakan. Di tengah diskusi di sekitarnya, Ye Bufan tampak marah. Aku tidak percaya aku tidak bisa menembus pertahananmu. Dia mengayunkan pedang matahari api lagi dan menerkam ke depan, sedikit lebih tajam dari sebelumnya, dan memukul kepala Lei Yang. Hasilnya kali ini bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Seluruh orang terlempar sejauh 20 atau 30 meter, bahkan pisaunya jatuh ke tanah, dan kemudian jatuh lagi ke tanah. Ada ledakan tawa di sekitar, dan mata semua orang penuh dengan ejekan. Tidak ada keraguan bahwa jarak antara keduanya terlalu besar. Terlebih lagi Lei Yang. Dia berkata dengan nada menghina, "Wah, kamu punya satu kesempatan terakhir untuk mengambil tindakan. Aku akan bertarung denganmu." Ye Bufan memasang ekspresi marah, mengulurkan tangan dan mengambil pisau liang, seluruh miliknya tubuh dia melompat ke udara, menebas dari atas ke bawah. Mata Lei yang dipenuhi dengan penghinaan terhadap dirinya sendiri. Dia berada di tahap tengah alam transformasi ilahi, jadi bagaimana ki pelindung tubuh bisa dipatahkan oleh tahap inti emas di depannya. Hal yang sama berlaku untuk semua orang, berdiri di sana dengan cibiran di wajah mereka, menyaksikan lelucon itu. Terdengar suara gemuruh yang keras, dan pisau Ye Bufan menghantam ki pelindung tubuh Lei Yang dengan keras, dan kemudian seluruh tubuhnya terpental tinggi seperti bola. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Dan terbang. Kali ini bahkan lebih dilebih-lebihkan dari 2 kali sebelumnya. Ia terbang 40 atau 50 meter tanpa henti, dan masih terbang ke kejauhan. Aku hanya mengatakan bahwa bahkan pada tahap inti emas, dia berani menyerang orang kuat di alam transformasi dewa. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberinya keberanian. Itu dia, itu, ini hanya mencoba mengguncang pohon, tidak melebih-lebihkan kemampuan sendiri. Petik 2. Ada 2 perbedaan besar antara tahap ramuan emas dan tahap transformasi ilahi. Tidak ada gunanya membiarkan dia menyerang di sini selama 3 hari. Dia bahkan tidak bisa menembus ki pelindung tubuh. Ye Bufan terbang semakin jauh di tengah ejekan orang-orang, dan pada akhirnya dia bahkan berbalik dan melarikan diri dengan sangat cepat. He Tianda adalah orang pertama yang sadar dan berteriak, "Tidak, anak ini ingin melarikan diri." Pada saat ini, dia menyadari bahwa semua yang telah dilakukan Ye Bufan sebelumnya adalah membingungkan semua orang, sehingga dia akhirnya bisa melarikan diri tepat waktu. "Kamu ingin melarikan diri, bisakah kamu melarikan diri?" Meskipun Lei Yang dan Min Jin sedikit terkejut, mereka tetap tidak mengambil hati. Mereka ingin melarikan diri dari tangan alam transformasi dewa, tetapi tangan yang lain budidaya saja tidak cukup. Kemudian kedua orang itu berjingkat ke tanah, seperti meteor yang melesat melintasi langit, dan dengan cepat mengejar ke arah pelarian Ye Bufan. Meskipun jarak mereka sudah beberapa ratus meter saat ini, kecepatan mereka terlalu cepat dan mereka terus memperpendek jarak. Ye Bufan telah mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim dan melarikan diri ke depan dengan cepat. Dia tidak melarikan diri tanpa tujuan, tujuannya langsung ke istana Tuan Kota. Ketika dia keluar dari pusat medis Taiping, dia mengambil keputusan. Dia tidak ingin memperlihatkan senjata partikel. Jika dia ingin berurusan dengan 2 orang di belakangnya, dia hanya bisa mengandalkan penjaga di sekitar wanita misterius itu di rumah Tuan Kota. Wanita itu harus mengandalkan dirinya sendiri untuk menyembuhkan luka-lukanya, jadi dia pasti tidak akan berdiam diri. Karena itu, semua yang dilakukan sebelumnya adalah membingungkan kedua penjaga sekte pedang Beiqiong, untuk mencapai istana Tuan Kota sebelum mereka menyusul. 10 menit kemudian,
jarak antara Lei Yang dan Min Jin dan dia kurang dari 50 meter. Ketika Lei Yang melihat rumah tuan kota, dia segera mengerti apa yang dipikirkan pihak lain, dan kemudian seringai muncul di bibirnya. Nak, kamu licik sekali. Ternyata kamu ingin melapor ke petugas untuk meminta bantuan. Biar ku beritahu, aku tidak bisa menyelamatkanmu hari ini. Bahkan jika kamu melarikan diri ke istana tuan kota, itu akan sia-sia. Ye Bufan mengabaikannya sepenuhnya dan langsung melompat. Dia bergegas ke gerbang rumah tuan kota. Akhir bab.